Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh insyaallah akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh Ramadan yang keempat ini kita masih diberikan umur, sehat, kesempatan, kekuatan, hidayah dan petunjuk sehingga kita dapat hadir bersama-sama setelah melaksanakan salat subuh berjamaah, duduk sebentar kira-kira 20 menit untuk mengisi pengajian kita ini dalam rangka untuk memanfaatkan waktu sesingkat ini mengkaji tentang masalah-masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami memasuki kajian materi kita ini, karena ini berorientasi kepada berfokus pada salat. Sebelum saya sampaikan materi ini, saya ingin menyampaikan bahwa di akhirat nanti ada 3 macam wajah. Ada wajahnya seperti bintang di langit di malam hari. Jadi nanti di akhirat ada 3 macam wajah. Pertama ada wajah seperti bintang di langit. Siapakah mereka? Orang-orang apabila azan dikumandangkan bergegas mengambil air wudhu menuju ke masjid. Wajahnya nanti seperti bintang di langit. Kemudian yang kedua ada wajah seperti bintang. Orang ini sudah berwudu baru dikumandangkan azan. Yang pertama tadi begitu menekan azan langsung berwudu, wajahnya seperti bintang. Yang kedua, dia sudah berwudu baru dikumandangkan azan, baru azan, dikumandangkan azan. Yang ketiga, wajahnya seperti matahari di tengah hari. Siapakah mereka? Sebelum azan sudah ada di masjid menunggu waktu. Jadi nanti di akhirat akan nampak wajah-wajah sesuai dengan amal perbuatan kita. Suatu saat pada suatu ketika di mana sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, nanti kita di pada mahsyar itu kan berkumpul bareng-bareng. Mulai Nabi Adam sampai Muhammad berkumpul bareng-bareng di pada mahsyar." Kata sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa membedakan umatmu dengan umat yang lain? Ya kan berkumpul orang nih. Di pada masa nanti itu, Pak, didekatkan matahari di atas kepala kita. Tanah diganti dengan timah. Bayangin panasnya. Sangat boleh jadi ada saking banyaknya manusia, sangat boleh jadi ada keringatnya sampai di mata kaki. Ada keringatnya sampai di lutut. Ada keringatnya sampai di pusat. Bahkan ada berenang di atas keringat sendiri saking banyaknya manusia. Dikala itu bertanya saya, "Ya Rasulullah, dikala kita berkumpul mulai Nabi Adam sampai Muhammad itu
Bagaimana bisa membedakan ini umatmu, ini umat yang lain? Kata Rasulullah, tidak usah dicari, nampak wajah kami nanti itu. Kalau ada yang bercahaya mukanya, ada seperti bintang, seperti matahari, seperti apa namanya, bulan purnama, itulah umat kaya. Bercahaya. Bercahaya mukanya Bapak dan saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita mudah-mudahan kita termasuk kategorisasi umat salah satu di antara, kalau tidak dapat matahari dan bulan seperti bintang jadilah. Bapak dan saudara-saudara. Baik. Di bulan Ramadan ini memang orang seandainya ditampakkan pahalanya, Pak, berebut orang. Tidak satu detik lewat tidak diberikan pun Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh. Kata Nabi, kullu amali abni adama yudha'ifu hasana illa amsari ala asyam salihah. Setiap amal anak cucu Adam ini diberikan pahala 10. Satu kebaikan 10 pahala. Iladik pin mi'ati habba iladik pin mi'ati sabain. Dari 10 pahala digenapkan menjadi 700. Iladik pin ila sabaidi pin ila mi'ati dipen. Jadi dari 10 pahala menjadi 700. Kata Nabi, as-saumu li wa al-jambi. Puasa itu untukku dan aku nanti akan berikan pahala. Jadi puasa ini adalah di mana Allah mengatakan seluruh amal kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku dan akan saya sendiri memberikan pahala. Kenapa demikian? Karena puasa ini adalah puasa rahasia. Beda dengan sholat, ibadah haji. Kalau ibadah haji sekampung tahu dengan haji. Sholat, bersedekah, nampak. Tapi kalau puasa, tidak bisa dideteksi. Apakah ini puasa tidak? Jangankan orang lain, mama, istri kita sendiri tidak tahu kita puasa apa tidak. Kita pagi-pagi masuk di kamar makan, keluar pura-pura capek, letoy apa namanya, capek segala macam. Tidak ada yang tahu. Coba kita dengan Allah. Makanya hati-hati. Inilah puasa, tidak kena riak. Salah satu di antara amal yang paling tidak kena penyakit riak adalah puasa. Karena tidak bisa, kalau saya katakan ibadah haji tadi, ibadah haji nampak sekampung orang tahu dipanggil orang Syiah haji. Orang salat nampak salatnya, bersedekah nampak. Tetapi kalau puasa, ada orang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, puasa yang saya berhak memberikan pahala langsung. Karena saya mengetahui umatku sampai sejauh mana payahnya untuk beribadah. Karena antara satu dan yang berbeda-beda puasanya. Semakin capek ibadah puasa, semakin tinggi pahalanya, Pak. Kalau ada orang jadi ibadah itu al-qadr ala qadri masyakkah. Amal itu sesuai dengan perbuatannya, semakin berat puasa itu semakin tinggi pahalanya. Makanya jihad surga, ibadah haji surga. Kenapa? Karena untuk ibadah haji itu kan kalau orang tidak siap mati, tidak usah naik pesawat. Dan naik Mekah itu harus naik pesawat, Pak. Jadi kalau orang tidak mau mati, tidak usah naik pesawat. Jadi begitu kita masuk di pesawat, sudah siap mati. Sampai berkorban jiwa, berkorban apa? Makanya surga. Al-hajjul mabrur la yarju illa jannah. Haji yang diterima tidak ada pahalanya kecuali surga. Itulah barangkali Pak sekadar mukadimah, kita melanjutkan pengajian kita. Ada 10 menit lagi. Tadi malam kita sudah sudah membaca hukum makmun masbuk, bahwa ternyata masbuk itu adalah tidak perlu sempurna. Sampai di mana dia sampai Fatihahnya, kalau imam sujud ikutlah sujud, karena Fatihah makmum itu apalagi masbuk adalah imam yang tangguh. Kemudian kelima, ruku. Ruku adalah merunduk, bukan dengan bukan ikhnas. Sekiranya kedua telapak tangan mencapai kedua lutut. Ini adalah batasan minimal ruku, sehingga jika seorang yang ruku dalam salatnya hanya sebatas demikian, maka salat sah. Misalnya ada orang sakit pinggang, Pak, tidak bisa sempurna. Kata Nabi, kalau ruku, luruskan rukunya, seakan-akan kasih semacam timbang air. Tuh. Tapi kalau tidak bisa batas inilah apa boleh buat. Ada orang ruku masih mampu dia menyempurnakan begini aja. Banyak di antara kita di sini, Pak.
Sejatinya masih bisa diluruskan rukuknya, hanya begini aja. Itulah sebabnya kata Nabi, nanti di akhirat banyak orang melaksanakan salat tahajud, dilempar kepala di mukanya. Kenapa? Karena ada sempurna rukuknya. Masih bisa begini, masih begini aja. Nah, jadi oleh karena itu, saya katakan tadi malam itu bahwa dari mana kita tahu bagaimana kriteria salat yang berkualitas. Dilihat dari sisi gerakan dan bacaannya. Apabila gerakannya sempurna, bacanya sempurna, baru dikatakan berkualitas. Tapi kalau hanya sekedar, karena gini, melaksanakan salat sunat sama dengan fardu. Di antara kita ini ada yang melaksanakan salat hanya biasa-biasa saja. Padahal salat sunat itu perlu, Pak. Kenapa? Nanti di akhirat ketika diperiksa salat kita kurang, diambil salat sunatnya sebagai nempel. Tapi kalau sunatnya tidak memenuhi syarat, tetaplah bolong barang itu. Rajin salat dan tinggalkan salat. Salat sunatnya diabaikan. Di salat sunat hanya sekadar salat sunat. Sehingga ketika diminta oleh malaikat, ambilkan salat sunatnya. Ada salat sunatnya Allah, tapi tidak beres salat sunatnya, Pak. Tidak sempurna, seperti dikejar-kejar. Salat sunatlah kita seperti salat fardu. Sempurnakan rukuknya, gerakan sempurnakan bacanya 3 kali. Rabbi ghfirli warhamni wajibirni dan seterusnya. Subhana rabbi Allah wa bihamdi. Baca Fatihah, baca juga surah. Jadi maka surah itu dalam salat bukan salat sunat pun dianjurkan untuk baca surah. Walaupun hanya fardu sunat, walaupun hanya Fatihah sudah sah, tapi lebih bagusnya baca surah. Jadi saya katakan tadi, bagaimana kita tumakninya ketika melaksanakan fardu, macam itu juga salat sunnah. Kenapa? Karena ketika kekurangan tadi, pernah kita dulu tinggalkan salat di usia muda atau bagaimana, atau pernah kita salat tidak sempurnakan begini, diambillah salat sunnahnya untuk ditempelkan di situ. Kalau salat sunnahnya enteng-enteng tidak bisa memenuhi syarat, maka bagaimana bisa menyempurnakan salat fardu? Itu pentingnya, Pak. Nah, seperti saya katakan kemarin itu, bahwa salat sunnah setelah Isya itu dilaksanakan, Pak. Banyak di antara kita ini kalau sudah fardu, duduklah dia. Tidak melaksanakan salat sunnah lagi. Padahal pahala salat sunnah ba'diyah Isya lebih banyak pahalanya daripada salat tarawih. Karena tingkatannya berdekatan dengan salat fardu. Nawafil rawatib. Tapi kebanyakan kita tidak. Sudah salat fardu Isya, duduklah. Baru berdiri ketika salat tarawih. Padahal pahala daripada salat sunat ba'diyah Isya banyak daripada salat tarawih. Karena posisi salat sunat rawatib tinggi, nomor 2 dari salat fardu. Jadi ruku adalah merunduk bukan dengan ikhnas atau sekiranya kedua telapak tangan mencapai kedua lutut. Ini adalah batasan minimal ruku, sehingga jika seorang yang ruku dalam salatnya hanya sebatas demikian, maka sah salatnya. Ikhnas artinya membungkukkan tubuh bagian belakang, mengangkat kepala dan memajukan dadanya, sehingga seorang yang melakukan ruku dengan cara seperti ini, maka jika dirinya sengaja dan mengetahui bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan dalam ruku, maka salatnya batal. Jadi ikhnas artinya membungkukkan tubuh bagian belakang, mengangkat kepala dan memajukan dadanya. Seorang yang melakukan ruku dengan cara seperti ini, maka jika dirinya sengaja dan mengetahui bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan dalam ruku, masih dilakukan juga, maka salatnya batal. Tadi semestinya masih bisa disempurnakan, hanya begini aja. Nah, itu batal salatnya, itu udah sah. Jadi kalau salat seperti mau nempel salat fardu, bagaimana, Pak? Kata malaikat, tidak bisa ya Allah. Ya salat sunnah lah, tapi hanya sekedarnya. Dia melaksanakan salat sunnah ulangi lagi seperti salat fardu. Bagaimana tuh makninya? Intervalnya itu antara Allahu Akbar, Allah sempurnakan. Kenapa? Kalau ada orang salat sunnah bagus, itu kesehatannya terjamin, Pak. Karena ketika ruku itu karena salat sunnah ini gerakan salat yang seperti olahraga. Yang membedakan olahraga dengan salat adalah ingatan kepada Allah. Kalau ada orang salat dan ingat Allah, sama dengan olahraga. Itu, Pak. Jadi aqimus salat dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Tapi kalau kita salat apalagi cepat-cepat seperti diburu, tidak ada ingat kepada Allah, tidak sempurna rukunya, tidak bacaannya, persis olahraga yang di sana di sport center itu.
Tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah kepada Allah. Adapun orang yang tidak tahu tentang tidak bolehnya rukuk dengan cara seperti ini, atau melakukan rukuk seperti ini dikarenakan lupa, maka salatnya tidak batal, tetapi wajib untuk kembali berdiri dan mengulangi rukuk dengan benar. Yang keenam, tumakniyah dalam rukuk. Nah, ini wajib tak? Tumakniyah. Jedah namanya. Subhana rabbiyal wa bihamdi 3 kali, tambah lagi waktunya subhana rabbiyal wa bihamdi, baru berangkat lagi. Coba orang yang melakukan ibadah haji, bagaimana Imam Masjidil Haram salat. Yang pernah melakukan ibadah haji, umrah, bagaimana orang di sana salat. Allahu Akbar. Lama. Allahu Akbar. Lama. Nah, begitulah standarnya salat. Nah, jadi wajib tumakninah dalam ruku. Dan sekiranya anggota tubuh diam, sehingga menjadi pemisah antara ruku dan pergerakan ketika hendak ruku. Jadi wajib tumakninah dalam ruku. Jedah namanya. Diwajibkan tumakninah dalam beberapa rukun salat, yaitu ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Itu diperlukan i'tidal. Bagaimana i'tidalnya? Ketika sempurna subhana rabbiyal wa bihamdi 3 kali, ditambah lagi waktu segitu, baru kita bergerak. Nah, itu. Jadi, di mana tempatnya i'tidal, jedah? Ketika ruku, sujud, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Itulah tempat kita tumakninah. Berikan jedah dikit. I'tidal. I'tidal adalah kembalinya seorang yang salat dalam keadaan yang sebelumnya ruku, yaitu berdiri bagi orang yang salat dengan berdiri, dan duduk bagi orang yang salat dengan duduk. I'tidal adalah kembalinya seorang yang salat dalam keadaan sebelum ruku, yaitu berdiri bagi orang yang salat dengan berdiri, dan duduk bagi orang yang salat dan duduk. Yang salat duduk maksudnya itu. Jadi bagaimana lah? Jadi sempurnakan dulu tulang-tulang kita itu, Pak. Sami Allah. Kalau sudah sempurna, baru berdiri. Jangan begitu berdiri langsung dulu, ada jedahnya. Sami Allahu liman Rabbana walakal hamdu di Mekah. Baru. Jadi ada nabi, ada sahabat salat ketika ada nabi. Allah Akbar. Salat kamu belum salat. Salat lagi. Seperti kamu tadi itu, salat lagi. Kata Rasulullah, salat kamu belum salat. 3 kali, Pak. Disuruh salat, keempat kalinya baru berhentikan pakai tumakninah. Jadi 3 kali salat disuruh terus berulang-ulang karena sempurna tumakninah. Begitu keempat kalinya dia betul-betul salat sebagaimana mestinya, baru dianggap salat. Yang tadinya terlalu cepat seperti dikejar. Apalagi, Pak, yang membuat kita cepat-cepat salat. Ini salat ini kan bekal kita. Salat ini untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Bekal kita. Bekal kita. Kenapa seperti modelnya? Nah. Kemudian sujud 2 kali. Paling sedikit sujud adalah menaruh sebahagian kulit dahi di atas tempat salat. Nah, ini persoalannya, Pak. Kalau salat disunnahkan diangkat begini. Ini yang menempel di sajadah, di lantai. Kalau ada begini tidak sah salatnya. Kenapa? Ini ada 7 yang harus ini. Kalau mau misalnya ada orang salat begini, ada orang salat begini aja, Pak. Ini tidak sah salatnya itu. Kenapa? Karena ini ikut sama dia, naik turun. Kalau seandainya dia begini, baru disujudi songkoknya sah, karena tidak ikut bergerak. Tapi kalau barang bergerak seperti Bapak punya sal, seperti beliau tidak. Lalu begitu sujud, langsung di depannya disujudi, tidak sah salatnya. Kenapa? Kan dia ikut dia. Kalau ditarik turun berpisah dengan dirinya, baru sah. Seperti perempuan. Kalau perempuan salat, mukenanya lari ke depannya, lalu sujud, sehingga tidak bersentuhan dengan sajadah, tapi dihalangi oleh mukna, maka tidak sah salatnya. Jadi orang kalau salat sunahkan begini, supaya ini bersentuhan dengan sajadah atau dasar. Kalau terhalangi begini, dasar. Kenapa? Yang sujud ini bukan kopiah terhalang.
Ini harus rapat ke nih. Dua tangan, ini hidung. Ada orang begini, ini hidungnya enggak. Jadi sujud itu dahi dengan hidung, ujung hidung. Jangan begini salat. Karena itu sombong, congkak dengan segala takabur. Jadi kita nampakkan, makanya orang Arab dibotak rambutnya, enggak usah pakai kopiah. Kalau bapak kita apa namanya rambut kita dipotak, enggak usah pakai kopiah. Supaya betul-betul, jadi itulah penting. Banyak di antara kita di jamaah di sini, Pak. Kalau dia salat begini, terhalang. Ini aja dia. Ada juga begini, ini aja tapi hidungnya enggak. Padahal kalau ruku itu, sujud itu hidung dengan ini harus. Nah, sajadah kalau ada sajadah yang seperti gabus tuh, yang seperti kasur. Nah, kalau sudah terlalu empuk sehingga goyang-goyang, ada salah kita, Pak. Biarlah empuk, yang penting tidak bergerak. Kalau sampai ini sujud di sajadah yang empuk nih yang tuh, lalu masih ini tidak sampai ke dasar lantai itu, karena tebalnya tadi gabusnya itu tidak sah salatnya. Harus betul-betul tidak bergerak sujud kita ketika sujud. Tapi kalau bergerak, tidak sah salat kita. Pernah terjadi nih tadi dulu dengan bertemu beliau itu, ada pernah mantang ketua kita di sini beli sajadah karena tebalnya barangkali dikhawatirkan ketika Pak Ansar sujud tidak sampai ke dasar, dibuka terjadi persoalan. Nah itu ada sedikit karena kesalahpahaman. Jadi ruku harus bersentuhan langsung dengan lantai, tidak boleh ada penghalang begini. Nah itulah perlu pengajian, Pak. Ya kemudian kalau memang ingin, kalau seperti perempuan misalnya, perempuan juga pakai mukena. Mukena perempuan ada begini, yang mukena di sini juga nih, Pak. Bukan di sini, ada perempuan pakai mukena di sini, Pak. Ini aurat. Muka ini harus tertutup. Jadi mukena perempuan itu ini ujungnya dia. Kalau begini tidak sah salat, jangan apa? Terbuka aurat. Wahnya di sini ya. Bukan di sini. Ada orang perempuan pakai jilbab, pakai mukena sini ya. Padahal ini aurat jadi sini. Nah, kemudian perempuan juga tidak bisa terlalu mengangkat tangannya ketika takbir. Nah itu kalau tinggi takbir begini, apa yang terjadi? Yang kemudian perempuan juga tidak boleh harus panjang di belakang ketika ruku, tidak kelihatan telapak kakinya. Ada perempuan yang salat, telapak kakinya nampak, tidak salatnya, terbuka auratnya segala macam. Seperti laki-laki juga perokok, akhirnya ada bentol biru atau kretek jatuh ke sarungnya ini bocor. Begitu dia pakai kelihatan dari luar, tembus penglihatan kulitnya, tidak salatnya, terbuka aurat. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan, Pak. Jadi ruku paling sedikit sujud adalah menaruh sebagian kulit dahi di atas tempat salat, sujud 2 kali, wajib melakukan dalam setiap rakaat. Itu. Kemudian yang kemudian 10, tumakninah dalam sujud, sudah. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Ini sujud. Jadi ada jeda dikit. Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajib. Ada jeda dikit di situ, jangan Allahu Akbar, jadi ada jeda dikit di situ, ketika di antara dosa ada jeda dikit di situ, interval waktunya untuk menikmati sempurnya sujud kedua sujud kedua kalinya. Ada jeda dikit, jangan ada pemisah, ada jeda. Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni. Ya, makanya panjang di situ. Karena doa yang paling panjang itu ketika kita duduk di antara 2 sujud. 8, Pak, diminta. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ada juga yang pede. Itu. Kemudian duduk dalam tasyahud akhir. Selawat kepada. Jadi dalam salat ini ada 4 rukun. Selebihnya itu adalah ada 4 rukun diucapkan, dan selainnya itu adalah rukun dari segi gerakan. Pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, baca Fatihah. Yang ketiga, tasyahud terakhir. Yang keempat, salam. Itulah fardu dalam sisi ucapan salat. Selebihnya itu berdiri dan segala macam. Jadi kita perhatikan. Kemudian tertib. Wajib melaksanakan salat sesuai urutan yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Itulah barangkali, Pak. Ini sebenarnya ini kita paham.
Tapi siapa tahu ada di antara kita yang belum, yang kalau yang sudah paham, alhamdulillah semakin tajam. Tapi bagi orang yang belum paham, sudah tahulah. Itulah barangkali dapat sampaikan Pak, karena hari ini sudah guru-guru sudah mulai masuk di sekolah. Insya Allah mudah-mudahan minggu berikutnya nanti kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan sholat yang kira-kira lebih prinsip sifatnya, tujuannya untuk lebih menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.